Shalom umat-umat Tuhan yang terkasih. Senang rasanya pada saat ini kita boleh mendapatkan kesempatan yang begitu indah. Kita boleh mendapatkan waktu khusus untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat harian. Kita akan sama-sama belajar daripada pelajaran yang keempat daripada hari Minggu tentang kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Oleh sebab itu umat-umat Tuhan yang terkasih, sebagaimana isi daripada pelajaran firman Tuhan kali ini, kita butuh kuasa daripada Roh Kudus Tuhan untuk menyanggup,kan kita menerima dan memahami pelajaran firman Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami ya Tuhan, dengan terang daripada Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, dan mengaplikasikan pelajaran kali ini di dalam kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Minggu, pelajaran yang keempat, yang berjudul kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Umat Tuhan yang terkasih, kita tentu mengenal perjalanan daripada kisah hidup orang Kristen atau orang percaya mula-mula yang hidup pada zaman Perjanjian Baru. Mereka semua hidup bersatu, merendahkan hati, sehati sepikir. Mereka selalu berharap kepada Tuhan. Mereka selalu membutuhkan kuasa doa. Dan mereka betul-betul merasakan bahwa mereka hidup sepenuhnya ketergantungan dengan kuasa doa. Oleh sebab itu umat Tuhan yang terkasih, ada sebuah efek atau sebuah dampak yang bisa kita pelajari daripada kisah hidup umat-umat percaya di zaman Perjanjian Baru. Ketika mereka bertekun, ketika mereka sehati sepikir, ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, mereka dapat memberitakan pekabaran firman Allah dengan keberanian dan penuh kuasa. Kita semua bisa bekerja bagi Tuhan, asalkan ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka akan ada keberanian dan pekabaran yang kita sampaikan tentunya penuh dengan kuasa. Demikian juga ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dengan judul mengantarai untuk orang lain. Tentunya oknum Allah sendiri, Allah yang akan mengantarai kita untuk boleh berperan secara aktif bagi orang lain. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama, Allah akan mengantarai kita, dan ketika Dia secara khusus, secara langsung, Dia yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengantarai kita kepada orang lain untuk bersaksi, untuk menginjil, untuk memberikan kabar terang kebenaran, maka Allah sendirilah yang akan membantu untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, Allah jugalah yang akan memberikan hikmat ilahi kepada kita, menyanggupkan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa daripada kuasa Tuhan. Tanpa hikmat ilahi daripada Tuhan, kita tidak sanggup untuk melakukan apapun di dalam pekerjaan Tuhan ini. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, kita tidak sanggup melakukannya tanpa kuasa daripada Roh Kudus Tuhan dan tanpa adanya hikmat ilahi daripada Tuhan. Dan yang selanjutnya, bahwa ketika Allah mengantarai kita, maka kita akan dipenuhi kuasa. Kuasa yang tidak bisa kita lihat secara pribadi, dan kuasa yang sering sekali tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah ketika Dia memberikan kuasa kepada kita, maka kita disanggupkan kepada Tuhan. Orang yang penuh keterbatasan, tapi Tuhan sanggup pakai kita untuk bisa berperan secara aktif di dalam pekerjaan Tuhan ini.
Sebagaimana pelajaran selanjutnya daripada pelajaran hari Minggu mengenai konflik kosmos. Umat Tuhan yang terkasih, kosmos artinya adalah sebuah keteraturan, sistem di dalam alam semesta ini. Lalu akan timbul pertanyaan daripada kita semua. Apa keterkaitan antara konflik kosmos ini dengan doa syafaat sebagaimana pelajaran kita pada hari Minggu ini? Umat-umat Tuhan yang terkasih, kita pasti menyadari secara langsung kita melihat kondisi di mana kita hidup pada saat ini. Ada sebuah kontradiksi, ada sebuah konflik pertentangan antara dunia yang terlihat dengan dunia yang tidak terlihat. Konflik antara hal kebaikan dan antara hal kejahatan. Konflik antara kekuatan kebenaran dan konflik dengan kekuatan kegelapan. Konflik pertentangan antara Kristus dan juga pertentangan dengan iblis. Yang mana pada intinya kita boleh melihat Allah menghormati kebebasan manusia. Meskipun kita hidup di tengah-tengah konflik alam semesta ini, konflik kosmos ini, tetapi hal yang bisa kita lihat, Allah memberikan kebebasan memilih kepada kita. Itu sebabnya kita bisa memilih untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, atau justru sebaliknya hidup di dalam kegelapan. Allah tidak pernah memaksa saudara dan saya secara pribadi untuk harus tetap hidup di dalam kebenaran. Dia beri kebebasan kepada kita semua. Kita bukan sama seperti robot. Kita manusia yang diciptakan secara bebas, memiliki kebebasan memilih untuk memilih Allah atau iblis. Beda halnya kalau kita diciptakan sebagai robot yang disetel untuk bisa menghormati Tuhan Sang Penciptanya. Tentu kita tidak sama diciptakan seperti robot. Kita memiliki hak kebebasan memilih. Dan itulah keistimewaan daripada manusia. Dia menjangkau kita. Allah selalu menuntun kita untuk boleh mengajak kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Dia selalu menuntun kita dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang berperan secara aktif untuk mengajak kita, menginsafkan kita. Ketika kita sudah salah, kita diajak kembali untuk hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan juga yang menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Allah tidak akan pernah memaksakan hati nurani. Dia adalah Allah yang peduli kepada kita, peduli terhadap kebebasan kita. Sebagaimana kutipan Nyonya Ellen G. White katakan di dalam Alfa Omega jilid yang ke-8 halaman 552, adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White menjelaskan kepada kita bahwa melalui doa kita dapat membuat perbedaan. Ketika kita berdoa secara khusus umat Tuhan yang percaya, ketika kita yang mengenal Kristus, kita berdoa kepada mereka yang barangkali belum mengenal terang daripada firman Tuhan, yang belum mengenal daripada kebenaran Kristus, maka dikatakan melalui pelajaran kita itu akan membukakan saluran berkat ilahi yang mengalir ke dalam kehidupan mereka. Kuasa doa adalah kuasa yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Ketika kita berdoa kepada mereka yang tentu bisa jadi belum mengenal Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan, melalui doa kita akan membuka saluran berkat ilahi, dan Tuhan juga akan memberkati mereka. Itu sebabnya kita perlu memulai kehidupan kita yang penuh dengan kehidupan doa, penuh dengan kuasa berdasarkan doa. Dan di dalam kehidupan kita berurusan dengan masalah doa syafaat ini, kita harus merendahkan hati kita.
Tentu Tuhan senang ketika melihat umat-umat Tuhan hidup dengan kerendahan hati. Dan ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, memanjatkan permohonan kepada Tuhan, sudah pasti harus dengan kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Dan di dalam kehidupan kita, bisa saja kita tidak mengerti, kita tidak memahami sepenuhnya akan daripada pekerjaan Allah. Oleh sebab itu umat-umat Tuhan, kita perlu kuasa doa. Kita perlu doa di dalam menuntun kehidupan kita. Hubungan kita, hubungan orang Kristen dengan Tuhan pasti didasari dengan doa. Tanpa doa tentu tidak akan ada sebuah kebangunan. Dan saya berharap melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, minggu ini, pada sepanjang minggu ini, kita boleh diajak kembali untuk memulai kehidupan yang selalu didahului dengan doa, didasari dengan doa, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Inilah pelajaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.